didesain sebenarnya pada awal itu untuk Japanese domestic market. Tuh, lancar ya. Oke lah, ini buat nyalip enak juga. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini aku mau bawain satu unit MPV yang dulu sempat banget legendaris di Indonesia. Dan yang generasi ini belum pernah masuk di channel Koko Mobil. Penasaran dengan detailnya Nissan Serena ini? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini adalah Serena Highway Star yang generasi C27. Jadi C27 ini agak kurang familiar di Indonesia para sobat. Kenapa? Karena yang generasi sebelumnya itu memang cukup lama ya masa jualnya di Indonesia, dan sampai di facelift 1-2 kali lah ada improvement gitu para sobat. Nah, yang di C27 ini waktu dia masuk di Indonesia, kemudian pertama nggak lama muncullah COVID, sehingga penjualan mobil-mobil boxy seperti ini sempat agak turun tuh, agak lama setahun gitu. Yang kedua, memang akhir-akhir ini ATPM-nya Nissan tuh agak kurang niat, bahkan ada isunya ada yang keluar, ada cabang masih buka, jadi agak kurang jelas, sehingga penjualan Serena C27 sendiri ini jadinya agak kurang kenceng di Indonesia, sehingga kita nggak familiar, mungkin jarang lihat di jalan ya kan. Kalau Toyota Foxy misalnya pesaingnya ini, memang Koko akui bener-bener sangat laris banget tuh, launching langsung 1 bulan 2 bulan setelahnya udah beredar di jalan, dan jumlahnya juga nggak sedikit dibanding ini, jauh lebih sedikit. Tapi fakta bahwa mobil ini nggak selaris pesaingnya karena beberapa faktor yang tadi Koko sebutkan, bukan berarti mobil ini jelek kualitasnya, jelek desainnya, atau jelek fiturnya. Enggak, mobil ini punya segudang keunggulan yang kita akan review setelah ini. Jadi sebelum Koko lanjutin jelasin, tolong dong bantu subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita Koko Mobil, biar para sobat nggak ketinggalan video yang kita upload. Kita seringnya upload tuh 5-7 kali, bahkan kemarin sempat 8 kali per minggu. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari kita mau menghibur para sobat Koko Mobil semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita jelaskan satu-satu mobil ini. Jadi Serena C27 ini di Jepang kalau nggak salah munculnya pada 2018 atau 19-an lah. Itu platform ini muncul di Jepang karena mobil-mobil seperti ini kan memang dia didesain sebenarnya pada awal itu untuk Japanese Domestic Market atau JDM. Jadi sebenarnya yang minta-minta di Southeast Asian, minta-minta unit ini itu sebenarnya request tambahan. Jadi mobil ini pasti dari nol engineeringnya didesain sekali lagi untuk pasar Jepang atau JDM. Nah, kita sambil duduk di dalam. Untung hari ini nggak terlalu panas ya, jadi nanti kita nyalakan waktu jalan aja para sobat. Nah, ini ya ada beberapa improvement di dalam itu yang aku lihat kerasa banget kental di C27. Meja ini dari dulu ada, tapi sekarang bentuknya pun lebih bagus, integrated ya. Jadi kalau ditutup rasanya seperti lebih kerasa seperti tablenya pesawat lah. Bahkan bentuk kaitnya juga ini kalau ditutup rapi ya. Kalau yang dulu kan tinggal dibuka gini aja kayak rasanya tempelan gitu kayak di Stargazer Koko. Ini sekarang lebih berkelas. Kabelotnya pun tuh rapi kelihatan. Ini cocok ya buat para sobat yang lagi nonton. Bahkan mungkin Koko nggak tahu ada yang nonton nih ibu-ibu atau enggak, tapi kalau punya anak yang untuk jemput sekolah nih, mobil cocok banget nih. Pulang jam 2 jam 3 udah capek anaknya, timbang rewel, bawain bekal, bawain snack gitu, mungkin dibawain minum yang seger, pasti seneng tuh, betah anak-anak di mobil ini. Terus di dalamnya juga lega. Jadi Koko juga belum coba sama sekali nih sistem. Oh, ini sistem relnya bisa sampai, wih, bisa mundur banget ya para sobat. Ini kalau kita sampai di sini tuh nyeklek ya. Tuh bener-bener Koko tingginya 168 dan kaki bisa sampai selonjor. Ini tadi posisi Koko, posisi nyetir 170-an. Ini bisa sampai mundur banget ya. Jadi bener fiturnya kita cek dulu. Ini maju mundur. Oke, ini recline. Oke. Terus ini mungkin bisa ke samping. Oh ya, bener, bisa ke samping. Jadi ini juga fitur yang dikasih untuk para keluarga muda. Jadi anak-anaknya misalnya masih kecil, ini misal di sebelah ibunya, di sebelah sini ada car seat bisa ditempel untuk baby seat ya. Jadi untuk anak-anak yang pakai kursi anak-anak tuh, kursi bayi yang aman, ini bisa ditempelin. Jadi ini tadi kita ke kiri, yang sana nanti bisa ke kanan, itu nempel. Jadi mempermudah ibunya untuk merawat anaknya ketika di jalan, misalnya rewel atau segala macam. Terus supaya anaknya lebih nyaman juga bisa dikasih itu sunshade-nya segede gini. Ini jarang banget ada segede gini, bahkan di Alphard pun rasanya nggak sekotak dan segede ini gitu. Jadi mobil keluarga banget. Jadi mobil ini sekali lagi mobil keluarga banget. Tuh, lancar juga ya gesernya. Dan mobil ini kilometernya rendah, baru 26.000. Jadi pemakaiannya juga masih bersih. Sudah ada karpet mini-nya, meskipun ini kurang rapi, nanti gampang lah bisa diatur, dirapikan aja, diselipkan di bawah rel-relnya yang banyak ini.
Terus Koko pengen coba baris ketiga, agak sedikit repot, tapi nggak apa-apa. Koko pengen coba. Kita setup ya, karena salah satu kelebihan mobil boxy dibanding MPV leather frame seperti Innova itu adalah dia harusnya punya bangku belakang tuh yang jauh lebih nyaman dan lega sudutnya untuk duduk. Nah, kamera mungkin boleh agak ke sini, kita bisa lihat ya. Oke, tadi ini settingan di depan ada legroom berapa tuh? 35 cm ada ya, lega banget. Dan di sini sekali lagi Koko tinggi 168, ini sampai 178 mungkin baru nggak mentok sih, nggak mentok sampai 180 mungkin aman banget nih para sobat. Terus di sini juga ada tombol untuk buka tutup pintu ya. Kita coba deh. Tuh, jadi kalau anaknya di belakang duduknya atau siapapun orang dewasa bisa langsung keluar dari belakang tanpa minta orang depan, karena setelah kita buka pintunya ini ada tuas. Kita coba aja langsung, belum coba. Tuh, tuas ini bisa untuk, nah jadi dari belakang nggak perlu nyusahin orang luar untuk kita mau keluar masuk. Itu fitur-fitur yang unggulan. Koko rasa, Koko nggak tahu ya ini di Voxy yang generasi pada tahun ini waktu itu, bukan yang sekarang, yang sebelumnya sekarang, apakah ada atau tidak. Kemudian di belakang juga ada USB port di kanan dan di kiri. Kalau yang di tombol sliding adanya hanya di kiri para sobat gitu. Oke, kita kembalikan lagi posisinya. Kita coba tutup. Tuh, lancar ya. Jadi ini untuk enak-enak. Ini pakai kaki, benar-benar praktis. Kemudian di sini di belakang juga masih ada table lagi. Nah, ini table yang ditempelan. Jadi kelasnya sedikit turun ke belakang, tapi nggak masalah ya, karena bukan hal yang terlalu major juga sih. Dan ini sangat enteng loh. Kita mau sliding dan kaki pakai recline gini sangat enak sih. Kita bisa, ini fitur hebat banget. Nggak elektrik tapi ringan pengoperasiannya. Terus di belakang, aku rasa ini mungkin ada tambahan dari si owner juga, ada korden yang bisa dibuka tutup kanan dan kiri. Kemudian kisi AC mulai panas ya ini. Nanti kita duduk di depan, kita nyalakan deh. Ini ada kisi AC 1, 2, 3, 4. Jadi di belakang ada 4 kisi AC, tapi langsung mengarah ke masing-masing penumpang, sehingga pasti anginnya yang dingin itu nanti target semburannya lebih pas gitu. Oke, kita turun, kita main ke belakang, kita cek. Tuh, enak ya. Bener-bener aksesnya itu enak banget, bukan untuk anak kecil aja tapi untuk orang dewasa juga enak para sobat. Nah, ini model belakangnya yang beda. Kalau nggak salah di belakang tuh ada fitur untuk buka yang ini ya, buka yang atas doang, tapi Koko nggak tahu. Oh, ini. Nah, jadi kalau untuk kita itu parkir di tempat yang sempit ya, untuk ibu-ibu terutama, ini kan memang di Jepang itu sekali lagi didesain untuk keluarga muda dan bisa disetir dan dipakai dengan enak nyaman oleh para ibu-ibu gitu. Jadi ini mobil dirancang untuk para cewek ini sebenarnya, para ibu-ibu muda. Tuh ada headrest ketiga di sini. Jadi ini kalau bisa dibilang sebenarnya 7 seater, 2, 3, 4 tambah 3 untuk 7 orang, dan keamanannya juga didukung dengan safety beltnya itu 3 titik di sini untuk yang tengah. Jadi meskipun baris kedua captain seat, dia bisa untuk 7 orang dengan aman dan nyaman. Jadi ini unik ya, bisa dibuka di sini. Tujuannya apa sih? Kalau kita itu parkir di tempat yang mepet, ini kan pintu dia panjang dan tinggi, sehingga kalau kita buka nih, kita bayangin sudutnya ke sini, itu semakin jauh sampai sini, sehingga kalau belakang itu full tembok, kita nggak bisa tuh masukin barang, harus maju mundurin mobil lagi kan. Nah, Nissan kasih solusi yang luar biasa, dan aku yakin solusi ini nggak murah untuk bikinnya, karena bayangin kita dalam satu pintu, kalau kita buka yang gede, tuh ikut yang atas, tapi yang bawah nih bisa dibuka sendiri. Jadi kita pakai double shock absorbernya, double set, jadi ada 4. Terus pintunya juga engselnya double. Gimana ya bisa bikin engineering seperti ini? Keren ya. Tapi yang paling penting kalau Koko sih buka, Koko bakal, kecuali kita bawa barang berat, Koko bakal buka ini doang. Ambil buah-buahan tuh misalnya. Kalau mungkin galon, koper, kita bisa buka gini ya mungkin. Nah, gitu. Jadi pintu di dalam pintu. Nah, ini nempel. Sekarang kita tutup jadi satu. Mantep. Bagasi luas, dan jangan khawatir, yang belakang ini juga bisa di sliding. Tuh. Jadi kalian bisa bawa koper lebih dalam, meskipun dia ada sisa relnya gini ya, ada sisa relnya. Oke, jadi mobil sangat fleksibel banget, bener-bener asli mobil keluarga deh. Apalagi warnanya hitam, cocok banget buat yang nyari mobil keluarga yang masih punya rasa prestige, masih ada rasa gagahnya gitu ya para sobat. Enak nih, ini mobil enak beneran. Oke, terakhir sebelum jalan, lama banget kita jelasin interior tadi karena mobil ini belum pernah masuk di Koko Mobil, jadi Koko excited banget buat jelasin hal-hal teknis, hal-hal kecil, detail-detail kecil yang membuat mobil ini semakin cocok untuk jadi mobil keluarga. Nah, sekarang terakhir sebelum jalan, kita cek di bagian depan. Nggak afdol kalau kita belum buka kap mesin
cek apakah bekas tabrak apa enggak, sekalian jelasin mekanikalnya nih mobil. Jadi mobil ini punya mesin bensin, formatnya selalu sama, hampir selalu sama dengan Serena dari generasi pertama yang masuk di Indonesia itu C23 kalau nggak salah. 2000 cc, naturally aspirated, dia 150 horsepower dan sekitar 206 Nm kalau nggak salah, kalau nggak salah inget ya. Jadi disandingkan dengan transmisi CVT, khas mobil MPV boxy ya CVT, itu dia front wheel drive, jadi penggeraknya depan. Nah kalau ditanya kalau nanjak gimana, sebenarnya ya kita tuh di Indonesia kita khawatir rear wheel drive segala macam, berapa persen sih dari waktu itu kita benar-benar membutuhkan rear wheel drive di titik dimana rear wheel drive bisa nanjak dan front wheel drive nggak bisa nanjak, itu jarang banget terjadi. Jadi Koko rasa isu itu, kurang lebih itu Koko rasa overrated ya istilahnya, jadi terlalu dilebih-lebihkan FWD, RWD. Buktinya kalau memang itu jadi faktor kunci untuk orang memilih mobil ya. Kenapa kok Innova yang akan keluar akhir tahun 2022 atau awal 2023 ini pindah platform jadi front wheel drive? Itu jadi bukan faktor yang sebegitunya. Yang lebih penting adalah reliability, kehematan konsumsi bahan bakar yang dari generasi ke generasi itu semakin irit mobil itu. Kemudian dia seberapa nyaman, handlingnya seberapa agile dipakai, itu jauh lebih penting ketimbang kita memperdebatkan front wheel drive, rear wheel drive ya. Kalau para sobat suka rear wheel drive, misalnya aku suka handlingnya yang enak segala macam, ya beli aja BMW. Tapi kalau untuk MPV aku rasa front wheel drive, ini opini pribadi ya, sekali lagi front wheel drive is very enough for kita nyetir tuh di daily atau tanjakan sedikit-sedikit. Kuku juga kalau di Surabaya, di Jawa Timur, kita naik ke Terawas misalnya apa, Kuku juga selalu pakai mobil front wheel drive, tidak pernah masalah gitu para sobat. Jadi nggak ada masalah, nggak ada artinya gitu loh hal-hal seperti itu. Oke, kita kembali lagi tulang-tulang. Jadi beam di depan, terus dia punya beam silang, lanjut itu sampai di seal-seal dalam semua bener-bener sealnya masih ori bawakan pabrik. Jadi nggak ada tulang-tulang yang dikenteng tuh sampai di bawahnya. Di depannya cross member juga aman sampai bawah. Terus kita cek tadi di sebelah sini juga semua, bahkan radiator dan kondensor semuanya bener-bener aman para sobat. Jadi mobil ini bener-bener kondisinya bagus, kilometernya antik ya. Terus di depan juga semuanya bagus banget, tulang-tulang ini pelipit-pelipit semuanya asli, benar-benar bawaan pabrik dari produksi Nissan gitu. Aku agak lupa harusnya unit ini CBU mungkin Thailand or Japan, I don't really know gitu. Tapi yang paling penting gimana sih kita nyetir mobil segede ini, kelihatannya tinggi, panjang, meskipun lebarnya mirip LMPV tapi kan dia tinggi panjang. Nyetirnya sulit nggak sih kok? Kalau kita mau parkir, haluannya, pandangannya, kacanya, kalau kaca sih kelihatan gede banget ya, tapi rasa nyetirnya itu loh kok limbung apa enggak ya, takutnya naik mobil kayak gini anakku mabuk atau gimana. Kita langsung aja coba, ketimbang kebanyakan teori, kita coba jalan. Let's go. Kita sekarang udah masuk ke Serena model terbaru ini. First time nih, aku sama sekali belum nyetir dari tadi. Jadi bener-bener ini adalah impresi pertama ya. Kita coba ini Serena generasi terbaru ini gitu. Oke, kita jalan. Ini berarti Serena C27 ya. Enak ya. Ternyata settingan throttle-nya dia disetting untuk bisa istilahnya pengakomodir bodinya yang besar tadi. Kita kan dari review di luar tuh tinggi gitu ya, meskipun secara lebar memang dia mirip sama LMPV ya lebarnya, tapi panjang dan tingginya itu memang kerasa banget untuk kelegaan mobil keluarga para sobat gitu. By the way, sebelum Koko lanjutin, bantu dong subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel kita. Kalau penasaran juga dengan mobil-mobil MPV lainnya, itu juga banyak, kalian bisa scroll tuh ke video-video kita yang sebelumnya ya para sobat. Di situ banyak banget kita bahas berbagai macam MPV, mulai dari level atasnya ini Alphard, mungkin ada Innova juga yang sedikit di bawahnya, kemudian LMPV lain, R3, Expander segala macam, udah sering banget karena memang MPV itu adalah mobil favorit para warga Indonesia kan gitu. Oke, ini rasanya gimana ya? Rasanya sedikit tidak Nissan. Apa tuh maksudnya rasanya sedikit tidak Nissan? Itu setirnya sekarang lebih ada feelingnya ya. Jadi sedikit lebih ada feelingnya dibanding Nissan generasi sebelumnya yang X-Trail T32 itu. Ini menurutku sedikit lebih masih kerasa gitu rasa jalannya. Itu yang pertama. Kemudian dibanding Serena sebelumnya, dulu juga sempat nyetir tapi rasanya belum pernah deh masuk di channel kita ya. Jadi di luar video, off the record, itu
itu sedikit emang ringan sih, tapi dia lebih fake ya setirnya. Kalau ini setirnya lebih, aku bisa bilang lebih mantep lah, lebih mantep gitu. Oke, nyaman ya, bandingannya memang empuk. Kalau kita ngomong rattle pastinya iya, tapi rattle itu berasal dari barang-barang yang ada di banyak kompartemen di mobil ini. Jadi memang mobil keluarga kelihatannya kadang-kadang sedikit kerasa ada rattle, mesti dicek tuh. Itu jangan-jangan barang-barang kita yang berserakan di keliling kabin, dan ketika ada getaran jalan, ketika ada lubang di jalan atau mungkin posisi tidur, itu barang-barang itu bersentuhan dengan panel-panel plastik yang ada di interior sehingga menimbulkan bunyi yang kurang nyaman gitu para sobat. Itu satu tips. Jadi barang-barang kita diberesin lah, atau paling enggak diatur gimana supaya nggak bunyi tuh. Kadang-kadang bawahnya mungkin misalnya cup holder, kita mau kasih taruh koin-koin kan ya, cup holder kan sering dibuat koin tuh biasanya kalau kuku, bawahnya kuku kasih tisu kering tuh supaya ketika ada getaran jalan, koin itu nggak bergetar kena ke plastik tapi kena ke tisu, dan getarannya itu jadi nggak bikin bunyi. Itu satu-satu tips simple lah buat kita lebih nyaman di jalan. Oke, ini sekarang kita masuk jalan agak besar, kita injek sedikit gasnya. Oke lah, ini buat nyalip enak juga, tuh udah 70 ya. Tadi throttle sekitar 30-35% lah. Dan mobil ini terkenal nih, kita lewat jalan gini kayak rasanya lewat aja gitu, karena memang nyaman, suspensinya nyaman ya. Dan manuver, surprisingly manuver nggak limbung sama sekali, meskipun kelihatan dari luar agak sempit dan tinggi ya, gepeng, agak roti tawar, tapi enak. Nissan itu dari dulu terkenal gitu. X-Trail pun juga nggak limbung dibanding CR-V yang turbo terbaru pun masih lebih stabil untuk pergerakan kanan kirinya ya, lebih stabil X-Trail, percaya nggak percaya, meskipun dia lebih terkenal nyaman. Karena aku sendiri pakai CR-V turbo dan sedikit agak ada mabuknya gini kalau CR-V turbo. Nissan memang terkenal itu bagus, jadi kestabilan dia untuk nggak buat orang itu mual, mulai dari Nissan dulu zaman Grand Livina, Serena 2 generasi sebelum ini, X-Trail generasi yang pertama 2 dan sampai T32 itu semua terkenal nggak limbung. Jadi nyaman tapi nggak limbung, itulah khasnya Nissan memang. Nissan Terra pun aku pernah naik, tapi mungkin belum sempat masuk channel kita. Nanti kita coba review deh. Coba tinggal di kolom komentar, mau nggak aku reviewin Nissan Terra gitu. Oke. Kilometernya ya, tadi belum aku bahas, 26.000. Jadi mobil pemakaiannya 2020 kalau nggak salah. Pemakaian udah hampir 3 tahun, pemakaian 26.000. Dikit banget loh ini kalau untuk MPV keluarga, serius, dikit banget nih para sobat. Berarti setahun cuman sekitar nggak sampai 9.000, 8.000-an. Tuh, setara BMW Mercy ya berarti. Mantep. Ini kita lewatin jalan-jalan rusak, ada speed bump ya, posisi tidur yang agak tinggi. Tuh, nyaman. Shockbreaker sehat semua nih. Kita coba manuver putar balik ya, karena katanya meskipun mobilnya panjang, tapi para MPV opsi ini putar baliknya enak. Lumayan ini belokannya. Kita tadi nggak ambil ancang-ancang sejauh-jauh banget, jadi kita sudah bisa, kelihatannya sedikit lebih aja dari jalur paling kanan ini habis kita putar balik. Jadi masuklah, ini mobil oke lah manuvernya. Tuh sedikit ya, setengah bodi keluar langsung kembali lagi. Enak, manuver enak. Nah, jadi buat para sobat yang cari mobil keluarga, harganya oke ya. Harganya berapa sih kok? Ini ancar-ancar sih mungkin di bawah 410 ya. Harganya mungkin di bawah 410 bukanya, tapi pasnya berapa kalian cek aja deh di kolom deskripsi. Karena kalau video ini kalian sudah nonton berarti sudah diupload. Berarti di situ harusnya sudah ada deskripsi lengkap termasuk speknya mobil ini, kilometer, kayak tahun, segala macam, platnya apa, semua sudah lengkap. Kalau masih kurang jelas atau bahkan kalian berminat untuk tahu lebih lanjut mobil ini, pengen cek unitnya, pengen nawar, pengen beli atau langsung beli dengan harga tersebut, hubungi aja nomor WA yang keluar di bawah video ini, atau di Instagramnya kan juga ada tuh, kuku.mobil. Di TikTok juga bisa hubungin kita, kuku.mobil. Jangan lupa sekalian follow di sana para sobat. Oke, jadi buat para sobat yang pengen titip jual mobil seperti pemilik Serena Highwaystar ya, warna hitam C27, kode bodinya tahun 2019, pemakaian 2020 ini, mau seperti pemiliknya, nggak pakai ribet gitu, tinggal hubungin tadi nomor yang sama 0822 1111 0133. Gampang banget, hubungin aja. Pokoknya mobil kalian memenuhi 3 syarat, tidak bekas tabrak yang besar sampai tulang. Jadi kalau cuma bumper dicat itu sangat-sangat wajar ya. Kalau misalnya yang nyari sampai mau full bumper ori baru semua segala macam, mungkin bisa cari ke dealer mobil baru gitu ya, karena nggak wajar tuh permintaannya kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan bebas kerendam banjir. Ini Kuku paling nggak mau ya, nggak bisa kerendam banjir, kita nggak mau listing di Kuku Mobil. Kemudian ketiga, PR-nya wajar, atau bahkan kalau mobil-mobil tahun muda seperti ini tidak ada PR gitu. Seperti Serena ini nggak ada PR nih, benar-benar tinggal pakai gitu.
Jadi PR tuh bisa jadi mechanical ya, misalnya mesin, transmisi, kaki-kaki, atau mungkin yang lain elektronik. Kemudian yang kedua, PR itu juga bisa dari sisi perpajakan atau administratif, surat-surat segala macam harus lengkap dan tertib. Itu para sobat. Oke. Nah, itu semua nanti gratis para sobat. Jadi tinggal telepon aja tim kita, kalau mobilnya memenuhi 3 syarat langsung kita rekam, foto, videokan seperti ini, iklankan, kita bayar di marketplace. Semuanya yang tanggung siapa? Buku mobil dan tim. Nanti kalau laku cukup bantu-bantu aja kasih komisi, kalau nggak laku nggak ada masalah, kita dengan sangat senang hati foto videokan mobil para sobat, iklankan, tawarkan dengan harga yang terbaik sesuai dengan kondisi mobil para sobat. Jadi kalau bisa kasih mobil yang bagus biar yang mau beli juga nggak jatuh-jatuhin harga, karena memang Pukul sebagai penengah harus netral, mobilnya bagus ya harganya ada barang, ada harga, ada barang gitu istilahnya ya. Oke, itu aja Serena C27 hitam Highway Star. Dia platnya B. Kilometer rendah banget, 26.000. Ini tinggal pakai, benar-benar mobil keluarga yang salah satu, mungkin aku nggak bisa bilang favoritnya mungkin Innova ya di harga segini, tapi kalian bisa dapetin kelegaan kabin yang luar biasa, kenyamanan yang pastinya jauh lebih stabil dari Innova. Mau naik tol, mau untuk daily segala macam, ini handlingnya juga enak banget. BBM nggak boros-boros banget lah, 1/8, 1/9, aman di dalam kota Surabaya dan Jakarta gitu para sobat. See you next time di mobil berikutnya, bye.